Pemirsa, seorang ustazah disawer sejumlah penonton saat membaca Al-Quran di Tangerang, Banten dan viral di media sosial. Ya, pemirsa, tindakan tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak. Kejadian penyaweran di panggung saat mengaji yang viral di media sosial ini dialami Ustazah Nadia Hawashi. Dua orang pria tiba-tiba naik ke panggung dan menghamburkan sejumlah uang kertas serta menyelipkan uang di jilbab Ustazah Nadia. Ironisnya, aksi dua pria ini disambut gelak tawa dan tepuk tangan dari hadirin di acara yang berlokasi di Tangerang, Banten. Aksi ini tak hanya membuat halayak ramai geram. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Holil Nafis, juga angkat suara dan menyebut aksi sawer saat ustazah mengaji telah melanggar nilai-nilai kesopanan dan dinilai tidak menghormati majelis. Saya mengecam, kalau toh kita mau menggunakan tradisi infak, berinfaklah yang baik. Kalau kita mau terang-terangan tujuannya untuk mengajak orang lain, tapi kalau bisa adalah sembunyi-sembunyi, yang itu diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya sudah koordinasi dengan MUI setempat untuk dilakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat agar tradisi baik berinfak kedermawanan itu dengan cara juga yang baik, dan tidak boleh juga membaca Al-Quran diganggu ya. Kita sebaiknya itu mendengarkan. Sebetulnya pada saat itu saya sangat kesal, Mbak, sangat terganggu sekali karena kan saya lagi ngaji belum selesai gitu. Di saat bapak-bapak itu masukkan uang ke kerudung saya, di situ saya pengen marah, pengen negur, cuma saya nggak bisa negur karena di situ posisinya saya belum selesai ngaji. Jadi saya masih melanjutkan bacaan saya. Tindakan menyawer Qori'ah bisa menimbulkan berbagai persepsi, bahkan di kalangan masyarakat meskipun niatnya baik untuk memberi apresiasi. Hal itu juga membuat pembaca Quran internasional asal Tangerang ini kaget dan tidak menyangka panitia menyawernya saat mengaji. Provinsi Sulawesi Selatan kembali dihebohkan dengan dugaan aliran sesat yang berkembang di kota Makassar. Salah satu pengikutnya bahkan mengaku pernah bertemu langsung dengan Nabi dan Sang Pencipta. Aliran bernama Hakikinya Hakiki tersebut menjanjikan surga dan bisa berhaji hanya dengan memberi mahar kepada guru. Sama Allah Ta'ala, sudah ketemu sama Nabi. Salah seorang pengikut aliran Hakikinya Hakiki bernama Akbar ini bersitegang dengan warga. Akbar berupaya meyakinkan warga di Jalan Sunu, Kota Makassar untuk bergabung bersama aliran yang dianutnya. Pertemuan yang kemudian viral di media sosial ini menjanjikan calon rekrutan sejumlah kemudahan dalam beribadah. Seperti tidak wajib sholat, tidak wajib pergi haji, namun cukup dengan membayar mahar kepada guru ngaji dan menambahkan rukun iman menjadi 13. Meski demikian, setiap anggota dijamin pasti masuk surga. Apalagi Akbar mengaku sudah bertemu langsung dengan Tuhan dan 25 nabi. Itu Nabi menyamar semua jadi manusia biasa, cuma kita tidak tahu. Kalau saya sudah ketemu, dan perlihatkan semua isi badannya. Nah, cuma kan ini kan Nabi siapa di teman kita? Apa ya? Nabi siapa? Macam kebo tadi sudah ketemu. Nabi siapa? Nabi. Bukan macam tidak ada Nabi. Orang dulu. Sarwe Gading sudah ketemu. Setelah dilakukan investigasi, Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar akhirnya menemukan puluhan pengikut ajaran sesat ini. Namun pemimpinnya bernama Yoga alias Karaing 01 telah melarikan diri. Mengaku pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga poin yang sangat meresahkan. Ya, karena dalam keyakinan kita umat Islam, Allah itu adalah zat yang gaib. Jadi kalau ada orang yang mengaku melihat Tuhan, dipastikan sesat. MUI Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan kepolisian guna menangkap pimpinan sesat tersebut dan membina kembali warga yang terperdaya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Korban banjir bandang di Demak, Jawa Tengah yang sedang mengungsi berebut bantuan pakaian kering pantas pakai. Pemirsa, meluapnya Sungai Babon yang mengelilingi sebagian kawasan pemukiman perumahan Orion 5 dan 6 berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya banjir bandang menambah luas ke perumahan Batu Sari, Asri, dan perumahan Bengkung Harapan, di mana sebanyak 400 kepala keluarga terdampak banjir setinggi 2,5 meter.
Korban banjir yang mengungsi telah mendapatkan bantuan, diantaranya bantuan pakaian pantas pakai. Warga pun memilih pakaian bekas bukan untuk dirinya sendiri, mereka juga mencari pakaian layak pakai untuk anggota keluarga lainnya. Bantuan mulai berdatangan, warga juga berharap ada pembangunan taluk untuk Sungai Babon yang mengelilingi kawasan pemukiman. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan banjir di Demak, Jawa Tengah, pemirsa sudah bergabung bersama kami kontributor Demak, ada Sukma Wijaya. Halo, selamat siang rekan Sukma, bagaimana kondisi terkini banjir di Demak saat ini? Apakah sudah mulai surut pada siang hari ini? Selamat siang, Pram. Selamat siang, Stefani. Ya. Selamat siang, pemirsa semua. Saat ini saya berada di lokasi Desa Prambanan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Di belakang saya ini juga merupakan perbatasan dengan Desa Loireng, Kecamatan Sayung. Kondisi banjir di Kabupaten Demak ini awal mulanya meliputi 115 desa yang melibatkan di 14 kecamatan. Namun sekarang mulai surut. Namun banjir juga masih cukup banyak, pemirsa. Ada sekitar 30 desa masih tergenang banjir. Nah, penambahan semula itu ada 29 desa setelah Desa Kebun Batur, Kecamatan Meranggen itu mengalami banjir bandang. Dari pihak BPBD memasukkan data menjadi 30 desa. Dan sekarang di Kebun Batur sudah mulai surut dan sekarang mulai pembersihan dan sebagainya. Nah, saat ini saya berada di lokasi banjir di Desa Prambanan. Mungkin pemirsa bisa saya ajak ya, bagaimana kondisi banjir di pemukiman. Ini saya dari sini di Desa Pemukiman ada berbagai dataran yang berbeda, pemirsa. Ini di jalan menuju ke Desa Karangasem masih kondisi tergenang. Di samping kiri saya ini pemukiman yang cukup tinggi masih kering. Iya, Sukma Wijaya tadi Anda katakan. Namun di belakang saya ini, baik. Ini yang merupakan perbatasan dengan Desa Loireng. Sangat dalam sekali, pemirsa. Kondisi kedalamannya bisa Anda lihat dari rumah yang warga yang sebelah ini sudah sangat tenggelam dan mungkin dibiarkan kosong dulu. Warganya masih mengungsi. Di depan saya ini ada beberapa pemukiman, pemirsa, yang jumlahnya mungkin sekitar puluhan, dan akses jalan masuk ini terbuat dari cor semen. Namun karena kondisinya cukup rendah, air masih mengenang di wilayah sini. Dan di depan saya ini warga memanfaatkan waktu senggang sambil mencari ikan, dan ini cukup jauh sekali, pemirsa, untuk masuk ke dalam. Baik, terima kasih Sukma Wijaya melaporkan langsung dari Demak, Jawa Tengah. Pemirsa, cuaca buruk yang terjadi belakangan ini mempengaruhi harga pangan yang ikut memburuk alias menjadi semakin mahal. Ya, pemirsa, seperti di Pasar Senen Jakarta, harga cabai rawit ini merah naik tembus hingga ke angka Rp75.000 per kilogramnya. Sebelumnya Rp40.000 per kilogram, sedangkan harga beras di pasar tradisional juga ikut naik. Akibat hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan sejumlah harga komoditas sembako di Pasar Senen Jakarta Pusat cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi pada harga cabai rawit yang tembus Rp75.000 per kilogram, yang harga normal berkisar Rp40.000 per kilogram. Untuk cabai keriting merah saat ini menjadi Rp45.000 per kilogram. Cabai keriting hijau saat ini menjadi Rp35.000 per kilogram yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Harga kentang awal mulanya Rp15.000 saat ini naik menjadi Rp17.000 per kilogram. Harga bawang merah juga naik 10%, dari Rp35.000 per kilogram kini tembus menjadi Rp40.000 per kilogram.
Sebenarnya sih udah agak sepi ya, tapi karena mereka butuh kan, tetap aja mereka kadang datang dan mereka beli. Harapan untuk pemerintah nih Bu, dengan kenaikan harga komoditas pangan ini bagaimana? Ya untuk kedepannya ya mudah-mudahan harganya udah lebih stabil lagi ya. Harga beras di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk satu karung beras premium isi 20 kg, naik yang sebelumnya Rp210.000, kini menjadi Rp220.000 per karungnya. Sedangkan satu karung beras premium isi 10 kg dari sebelumnya Rp105.000, kini menjadi Rp115.000. Sedangkan harga beras medium per kilogramnya juga ikut naik dari Rp11.000 kini menjadi Rp12.000 per kilogram. Imbasnya pasokan beras ke sejumlah pasar tradisional pun menjadi berkurang. Cabai merah keriting dari semula Rp30.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Bawang merah yang semulanya Rp30.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Harga kol saat ini menjadi Rp10.000 per kilogram yang sebelumnya Rp6.000 per kilogram. Kentang juga ikut naik dari Rp13.000 saat ini menjadi Rp17.000 per kilogram. Timun dari Rp7.000 saat ini menjadi Rp15.000 per kilogram. Kenaikan komoditi pangan ini berawal dari cuaca buruk yang membuat petani gagal panen dan banjir yang terjadi di sejumlah sentra pertanian. Tim Liputan iNews melapor.